Seperti engkau berdiri di sajadah sebelum takbir ihram, matikanlah diri dulu. La af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawjudun illa sifatun illallah, la zattul illallah fil haqiqati illallah. Kemudian masukkanlah hakikat tauhid, la mawjudun illallah. Tidak ada wujud, hanya wujud Allah. Pandanglah wujud siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 muqaranah dalam sholat. Ulama yang arif billah menyatakan bahwa dalam ibadah itu ada 4 perkara muqaranah. Muqaranah ini berlaku di dalam sholat dari takbir ihram sampai dengan salam. Keempat muqaranah yang dimaksud adalah muqaranah syahadat, muqaranah takbir ihram, muqaranah sakaratul maut, muqaranah wahdatul zat. Penjelasan tentang 4 muqaranah. 1. Muqaranah syahadat. Yang disebut muqaranah syahadat itu perkataan la af'alun illallah, artinya tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah juga yang ada. Raib fana, binasa perbuatan makhluk. Tidak ada lagi perbuatan makhluk dari takbir sampai ihram. Apabila masih merasa ada perbuatan makhluk, batal muqaranahnya. Itulah sebabnya di dalam takbir ihram semua yang halal haram hukumnya. Karena di dalam takbir ihram itu tidak ada lagi untuk merasakan ada perbuatan makhluk, baik berupa yang halal maupun yang haram. Kalau yang ada sudah perbuatan Allah, perlu apa lagi mengingat-ingat sesuatu? Itulah sebabnya sebelum takbir ihram semua yang halal dihukumkan haram. Inilah yang dimaksud muqaranah syahadat la af'alun illallah. Tidak ada satu jarah pun perbuatan makhluk, hanya perbuatan Allah yang ada. 2. Muqaranah takbir ihram, yakni sempurnanya takbir ihram dalam simpulan kata la asma'un illallah. Tiada yang mawjud segala nama, hanya Allah. Raiblah ruhani, segala rasa ruhani termasuk perasaan senang, indah dan keinginan melihat, mengalami ini itu tidak ada lagi. Raib ruhani. 3. Muqaranah sakaratul maut, yaitu fana sifat. La mawjudun illa sifatun illallah. Tiada yang mawjud segala sifat, hanya Allah. Raiblah ruh, yakni jenis yang mutlak. Itulah Ruh Kudus. Kelihatanlah siapa yang raib ke Tuhan dan kenal dengan Tuhan, kalau bukan jenis yang mutlak. Jadi jasmani, ruhani, nurani, dan robbani semua raib bersama jenis yang mutlak. Sempurnalah, akmallah dengan Tuhan. Selain dari jenis yang mutlak, nafilah, tidak ada bersama-sama, tidak pula besertaan. 4. Muqaranah wahdatul zat. Lihatlah asalnya diri, melihat asalnya diri. La zatul illallah fil haqiqati illallah. Asal diri terdahulu, dan hendaklah dimatikan dirinya terlebih dahulu. Sabda Nabi SAW, mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum mati. Seperti engkau berdiri di sajadah sebelum takbir ihram, matikanlah diri dulu. La af'alun illallah, la asma'un illallah,
la mawjudun illa sifatun illallah, la zattul illallah fil haqiqati illallah. Kemudian masukkanlah hakikat tauhid, la mawjudun illallah. Tidak ada wujud, hanya wujud Allah. Pandanglah wujud siapa yang sholat itu. Kalau masih merasa wujud kamu, artinya belum mati. Kalau kamu sudah tahu wujud Allah saja yang ada, mau apa lagi tahu wujud-wujud baharu? Inilah sholat yang bersih dari syirik. Wujud Allah, zat Allah, rahasia Allah, diri Allah. Jadi sholat itu diri rahasia Allah, menyembah Allah. Karena yang ada hanya wujud Allah, tidak ada baharu. Jadi yang dikehendaki ma'rifat dalam tauhid itu adalah sholat itu kehendak Allah, dan yang sholat itu rahasia Allah. Pandangan orang ma'rifat sudah diri rahasia Allah, memuji Tuhannya. Jadi praktek di dalam ibadah adalah matikan dulu diri kamu sebelum sholat. Karena apa? Karena di dalam sholat ini raib semua, mi'raj semua. Yang mesti diucapkan dalam berdiri di atas sajadah sebelum takbir, yaitu keempat perkataan muqaranah. Kemudian baru masukkan hakikat tauhid. Setelah itu pandanglah. Matikanlah diri dalam sholat itu, bukan meniada-tiadakan diri, bukan mengosong-kosongkan diri, bukan membuang-buang diri, bukan juga merasa-rasakan diri tiada. Matikanlah diri itu maksudnya adalah kembalikanlah hak-hak Tuhan itu sebelum kamu mati. La af'alun illallah, tiada tubuh. La asma'un illallah, tiada nyawa. La mawjudun illa sifatun illallah, tiada berkelakuan. La zatun illallah fil haqiqati illallah, tiada diri. Inilah mematikan diri sebelum mati. Inilah sholat orang muntahi, sholat tingkat penghabisan. Di dalam tasawuf amali ada penggolongan tingkat-tingkat amal seseorang, yaitu tingkat pertama sampai keempat. Secara tauhid kita kupas seperti ini. Muftadi, orang yang beramal dengan i'tikad lillahi ta'ala, karena atau kepada Allah. Orang ini masih berkutat dalam masalah kelengkapan syarat dan rukun untuk menghadap Allah, masih bersifat dari dirinya kepada Allah. Muqtadi, orang yang beramal dengan i'tikad minallahi ta'ala, dari Allah. Orang ini memandang dari Allah lah, sehingga dirinya bisa beramal ibadah, masih bersifat dari Allah kepada dirinya. Mutawassit, orang yang beramal dengan i'tikad billahi ta'ala, dengan Allah. Orang ini memandang dengan Allah lah, sehingga dirinya bisa beramal ibadah, masih besertaan dirinya dengan Allah. Muntahi, orang yang beramal dengan i'tikad lillahi ta'ala, minallahi ta'ala, dan billahi ta'ala sekaligus. Dipandangnya semua, sehingga tidak dipandangnya dirinya ada. Yang ada sudah perbuatan, kelakuan, asma, dan zat Allah semata. Tiada merasa ada diri lagi, sudah semuanya Allah semata. Untuk sempurna mengetahui Allah, ketahuilah asal diri. Bukankah yang dijadikan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al? Ini yang perlu diketahui. Sadarilah, segala sesuatu jenis yang zahir atau materi jasadi dari Nur Muhammad, sedangkan ruh-ruhnya dari zat Allah. Pandanglah diri kita, jasad ini Nur Muhammad,
Ruh ini dari zat Allah, sifat dan zat itu satu. Nur itu sifat, zat itu rahasia. Zat itu hayyun, sehayyun-hayyunnya. Maka yang hiduplah, yang berkelakuan, mana mungkin yang mati atau fana yang berkelakuan. Kalau kita sudah tahu bahwa zat itu wujud Allah dan wujud Allah itu diri Allah, maka rahasia itulah diri Allah. Kalau sudah paham ini, jangan lagi kamu sebut diri Allah yang berkelakuan. Sebut dengan sebenar-benarnya Allah yang berbuat. Karena dalam hakikat tauhid adalah sudah tidak ada wujud baharu lagi. Apapun yang kamu lihat, wujud Allah yang ada. Wujud Allah itu zat Allah itu diri Allah. Kalau sudah tahu Allah, tidak perlu lagi kamu mau sama dengan Allah atau mau menjadi Allah. Kalau sudah Allah, ya tetap Allah. Allah tetap Allah, baharu tetap baharu. Mana mungkin baharu bisa jadi Allah atau Allah jadi baharu. Jadi diri manusia ini diri rahasia Allah, karena diri manusia ini zat dan sifat. Jadi yang dikatakan sholat itu diri rahasia Allah memuji Tuhannya. Kalau kesadaran ini kamu pegang terus, boleh kamu rasakan setiap tidur kamu mendapat hidayah. Ingatlah baik-baik di dalam penjelasan ini, bukanlah berarti kita menjadi Allah atau kita mengaku bahwa kita ini adalah Allah. Melainkan penjelasan ini adalah bertujuan untuk menyatakan Allah, bertujuan untuk menyatakan adanya Allah. Bukan kita menjadi Allah, atau bukanlah pula kita mengaku bahwa diri kita ini adalah Allah, melainkan semata-mata bertujuan untuk menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya kita sholat itu bukan karena menginginkan pahala dan balasan, bukan pula kita sholat karena takut akan siksaan api neraka, melainkan kita sholat itu semata-mata bertujuan untuk Allah, karena Allah. Janganlah dirimu mengaku bahwa yang sholat itu adalah kamu. Maknanya, janganlah ada rasa keakuanmu di dalam mengerjakan sholat. Betul di zahirmu terlihat kamu yang sholat, tetapi di dalam batinmu bukanlah kamu yang sholat. Karena bacaan niatmu sebelum melakukan sholat itu, contohnya sebagai berikut. Aku niat sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, karena Allah yang menggerakkan niatmu, karena Allah yang menggerakkan tubuhmu, karena Allah yang menggerakkan kakimu, karena Allah yang menggerakkan tanganmu, karena Allah yang menggerakkan pikiranmu, hatimu, maksudmu, dan karena Allah lah yang menciptakanmu. Jika karena Allah sehingga bisa membuatmu bergerak untuk mengerjakan sholat, lantas manakah yang dikatakan bahwa yang sholat itu adalah kita? Bila di dalam sholat itu tiada bagian organ tubuh manapun untuk kita bisa menggerakkan salah satunya, jadi itulah artinya bahwa kita tidak akan bisa melakukan sholat jika bukan karena Allah itu sendirilah yang menggerakkan tubuh kita sehingga kita bisa mengerjakan sholat. Jika Allah yang telah menggerakkan kita, bermakna bukanlah kita yang sholat, tetapi kita sholat karena Allah yang menggerakkan kita. Pertanyaan, jika bukan kita yang sholat, berarti yang sholat adalah Allah.
bila Allah yang sholat, berarti diri kita ini adalah Allah, begitu? Jawab, maksudnya bukan seperti itu. Pertanyaan, lalu apakah maksudnya? Coba dijelaskan. Jawab, maksud dari perkataanku itu adalah bertujuan untuk menyatakan Allah, bukan untuk menjadi Allah, dan bukan pula untuk mengaku diri kita adalah Allah. Kita sebagai makhluk yang diciptakan tidak ada hak untuk mengambil sedikit pun bagian dari apapun yang telah Allah ciptakan. Kiasan mudahnya begini, bukankah Allah yang telah menitipkan sedikit kuasa gerak kepada kita agar kita bisa menggunakannya untuk menggerakkan kaki dan tubuh kita? Dan setelah kita menerimanya, kita pun bisa mengfungsikan tenaga gerak itu untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, dari manakah asal tenaga gerak itu? Kita jawab, dari Allah. Pertanyaan kedua, lalu siapakah yang punya tenaga gerak itu? Kita jawab, Allah yang punya. Pertanyaan yang ketiga, jika itu tenaga gerak milik Allah, apakah masih beranikah kita mengaku bahwa yang mengerjakan ibadah sholat itu adalah kita? Kita jawab, tidak berani. Lantas, bagaimanakah kesaksianmu? Kesaksianku adalah, aku akan mengatakan bahwa yang membuat diriku sehingga aku bisa mengerjakan ibadah sholat itu karena aku menggunakan tenaga yang dipinjamkan oleh Allah kepadaku atau yang dititipkan oleh Allah atasku. Dan aku tidak akan bisa mengerjakan sholat jika tidak ada Allah yang memberikan sedikit kuasa tenaga gerak atasku. Jadi aku mengerjakan sholat itu karena Allah yang menggerakkanku, lillahi ta'ala. Aku sholat bukan karena inginkan pahala dan bukan pula takut neraka. Aku sholat bukan karena aku inginkan surga, melainkan aku sholat karena Allah. Tujuanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam sholat itu kita membaca doa iftitah yang berbunyi sebagai berikut, Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Di sini sudah sangat jelas kita mengatakan bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita itu ditujukan hanya semata-mata kepada Allah, bukan ditujukan kepada sesuatu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti pahala dan balasan dan lain-lain sebagainya. Kita sholat lillahi ta'ala, artinya karena Allah, bukan karena kekuatan dan kuasa dari dalam diri kita, diri pribadi kita sendiri. Yang menjadikan kita bisa mengerjakan sholat, yang menjadikan dirimu rajin beribadah, itu karena datangnya dari karunia Allah. Jika bukan datangnya dari karunia Allah, niscaya engkau tidak akan bisa mengerjakan sholat. Sholat itu datang dari pemberian Allah kepada kita, bukan dari kita kepada Allah. Karena kita ini bersifat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak pula ada kekuatan kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah lillahi ta'ala, dari takbir sampai salam Allah teruslah, mengapa mau ada lagi perbuatan yang lain? Inilah yang dikatakan kalau sudah lillahi ta'ala, hati wajib teguh melaksanakan lillahi ta'ala.
Sesuailah dengan perkataan, apa yang diikrarkan dengan lidah wajib diyakini oleh hati. Lidah mengikrarkan lillahi ta'ala, hati meyakinkan billahi ta'ala. Kalau hati sudah billahi ta'ala, sir yang di dalam hati bako billah dengan adanya yang bako. Kalau yang bako memandang hati, tentu hati bako juga kepada yang memandang. Keselamatan inilah yang kita cari dunia akhirat.